ada di Surabaya, Ibu Rosalin, yang sudah ya mulai memimpin ibadah kita malam ini, dan mari kita akan siapkan hati untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan, sementara yang lain mic-nya bisa dimatikan dulu supaya acara ibadah kita bisa lancar ya. Oke, kita akan menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Malam ini kita datang sujud dan menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Kita mau datang sujud dan menyembah kepada Tuhan Yesus ya. Oke. Terpujilah Engkau Tuhan. Selamat malam Pak Frans Angki dan semuanya. Bu Marta. Oke. Mari kita Pak Hendro semua ya yang hadir. Tanpa pujian yang terbaik bagi Tuhan, malam ini kita nyanyikan. Oh, oh, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Oh, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama angkat hatimu, angkat tanganmu, dan kita naikkan pujian ini. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
sembah, kami menyembah-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Ya, selamat malam Bu Yeti Sulistiorini sudah bersama kita dan teman-teman semua yang baru bergabung. Mari dengan sukacita. Selamat malam. Apa kabar Bu Yeti? Luar biasa, sehat selalu. Praise God. Semangat ya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus semuanya. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, 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 oh. Dengan sukacita kita berikan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Oh, oh. Kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Katakan sama-sama, akan segalanya. Ratakan, ratak tangan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, tertimbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, oh. Oh, yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Oh, oh. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh dahsyat. Semua dengan sukacita katakan sama-sama, angkat suaramu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Oh, oh, akan segalanya. Dengan sukacita katakan sama-sama, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi apa saudara? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Semuanya suruhkan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbun semuanya, timbunlah tanah yang berlubang. Oh, oh, oh. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, oh. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amen. Dahsyat. Praise the Lord. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kau sungguh baik Tuhan, malam ini malam sukacita ya buat kita semua. Dan tentunya kita bersuka cita karena Tuhan kita Yesus. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Kita naikkan pujian ini. Tidak ada sobat yang seperti Yesus ya. Haleluya. Oke. Semua dengan sukacita. Yeay.
Haleluya. Oh, dengan sukacita katakan sama-sama. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Angkat suaramu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, semuanya katakan, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Lagi, semua katakan. Haleluya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bukan suaramu semuanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Semuanya katakan, namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Semuanya katakan, nama-namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Yang percaya katakan amin ya. Nama Yesus yang menghibur hati kita semua. Amin ya. Karena itu kita nggak perlu takut, nggak perlu susah, nggak perlu sedih. Tuhan ada bersama dengan kita malam hari ini. Haleluya. Oke. Baik Bapak Ibu, satu lagu lagi kita akan nyanyikan sebelum kita akan mendengar firman Tuhan ya di malam ini. Saya percaya Tuhan kekuatan penolong kita semua dalam hidup ini ya. Ada Yesus yang selalu mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita, lalu dia juga memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Katakan amin ya. Haleluya. Kita sangat perlukan akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus sama-sama ya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Oke. Kami membutuhkan uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Sentuhan
kasih-Mu bagi kami. Mari katakan sama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merindukan Kau malam ini. Mari katakan sama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu. Dengan iman katakan, pulihkan segala sesuatu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Tuhan, malam ini kami butuh. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan, dengan iman katakan, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Ini doa kami. Kami perlu Kau, Tuhan. Yang kami perlukan Engkau, Yesus, di hidupku. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Redmi sudah bersama dengan kita ya. Luar biasa. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya. Bu Eli, shalom. Selamat malam ya. Oke, Bu Yeti akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan sebelum kita akan mendengarkannya. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Shalom. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Praise God.
Hilang. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berdoa di malam hari ini. Saya juga ucap syukur barusan sampai langsung buka gereja CLCC. Baru sampai rumah, belum mandi, belum apa, langsung yang dibuka Zoom. Praise God. Gitu. Terima kasih. Sekarang kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama dengan Bapak Ibu Gereja CLCC. Tuhan, kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan, Kau limpahkan berkat kesehatan pada kami semua, sehingga kami dapat bertemu kembali di ibadah di malam hari ini Tuhan. Tuhan, berkatilah ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-firman-Mu di malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang saat ini ikut hadir di jemaat di ibadah CLCC ya Tuhan. Dan untuk Bapak Ibu yang lain belum bisa hadir Tuhan, Ya, Yesus. Berkati ya Tuhan. Kalau ada yang sakit ya Tuhan, sembuhkan, pulihkan ya Tuhan, agar beliau-beliaunya bisa datang hadir kembali di ibadah CLCC. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dan kami juga mohon Tuhan, berkatilah kami di ibadah CLCC di malam hari ini ya Tuhan, Ya, agar kami dapat mengikuti di awal sampai akhir nanti dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Doa yang mantap sekali sudah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistyo Rini dari kota Kediri yang saat ini ada di Jakarta. Tuhan berkati Bu Yeti. Wow, ini namanya orang-orang militan ya. Jadi tidak memusingkan hal-hal yang lain dulu, ibadah dulu, itu nomor satu. Jadi puji Tuhan. Kami juga tadi baru sampai sekali dari Surabaya dan sampai di Kediri, istirahat sebentar, langsung ibadah lagi ya. Luar biasa, suatu kesukaan bagi kita semua ketika kita berkumpul, kita datang untuk sujud menyembah Tuhan. Oke. Ya, saudara kasih Tuhan, ini saya kepingin buka kamera cuma karena tampilannya kurang bagus di layar, masalah sistem ya, sehingga saya tutup dulu kameranya ya. Nanti kalau sudah stabil baru bisa dibuka lagi nih. Oke, tapi Bapak Ibu bisa mendengarkan ya suara saya pada malam ini. Oke, semua dengar aman di sana ya. Kasih tanda jempol dulu, bilang aku mengasihi Tuhan. Oh, luar biasa. Praise God. Ya, oke. Saya ingin cek untuk Bu Rosalin di sana gimana, aman kah? Signal di sana? Oh, seperti tadi Bu Rosalin, mungkin signalnya. Putus-putus. Oke, nanti ya kalau gitu oke, baik. Nanti Pak Frans Angki bisa ini ya, bantu untuk memperdengarkan firman Tuhan karena beliaunya Ibu Rosalin host, jadi supaya biar kita kasih waktu bisa ini renggang sedikit ya, masalah kestabilan signal. Oke. Baik, saudara terkasih Tuhan, mari kita akan lihat firman Tuhan kita di malam hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kita semua telah tiba di serial yang ke-285 ya. Saudaraku, sepanjang tahun ini kita bicara tentang kemuliaan Allah ya, saudaraku, tentang the glory of the Lord. Nah, kemuliaan Allah di dalam apa yang kita bicarakan, dan malam ini kita sudah tiba di kemuliaan Allah dalam pertumbuhan iman ya. Oke, pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah ada kemuliaan Allah dalam pertumbuhan iman? Jawabannya pasti ada ya. Sudah tentu ada, saudaraku. Kalau orang punya pertumbuhan iman, maka Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin ya. Dan Tuhan ingin semua kita yang punya iman, pertumbuhan iman, melihat kemuliaan Allah. Itu yang dia katakan kepada Marta dalam Yohanes 11 ayat 40. Haleluya. Dan apakah pertanyaan juga, apakah ada kemuliaan Allah di dalam
orang yang tidak punya pertumbuhan iman? Jawabannya tentu tidak ada, ya. Karena orang yang tidak punya pertumbuhan iman, imannya ini mengalami masalah, imannya tidak bertumbuh, maka dia tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Kemuliaan Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang punya iman dan imannya itu selalu mengalami pertumbuhan. Dari mana iman itu bisa mengalami pertumbuhan? Dari setiap hari dia mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Nah, orang Kristen yang suka mendengar firman Tuhan setiap hari, ya, sudah bisa dipastikan bahwa setiap hari semakin dia dengar firman, imannya makin bertumbuh. Semakin dia dengar firman, imannya makin bertumbuh. Tapi kalau dia tidak dengar firman Tuhan, apakah imannya tidak bisa bertumbuh? Jawabannya sudah tentu tidak bisa bertumbuh, ya. Oleh karena masalah, persoalan, pergumulan suatu dalam hidup ini, dan kita butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Kita butuh yang namanya jawaban Tuhan. Seperti tadi pujian yang kita nyanyikannya, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Dan itu hanya terjadi bagi orang-orang yang punya pertumbuhan iman. Jadi Tuhan ingin semua kita malam ini punya iman yang bertumbuh. Katakan iman yang bertumbuh, ya. Ketika kita mengalami pertumbuhan iman, maka seiring dengan pertumbuhan iman, disitulah juga terjadi ada keajaiban, ada pertolongan, ada jawaban, ada kemenangan, bahkan ada mujizat dan kesembuhan. Haleluya. Nah, untuk kita bisa mendasari hal ini, tema ini, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam ini, terambil dari Efesus pasal 4 ayat 13. Dan kepada sahabat kita terkasih, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di malam ini. Terima kasih Pak John. Selamat malam Bapak Ibu. Serial kami 285, tema kemuliaan Allah dalam pertumbuhan iman. Nats Alkitab Efesus 4 ayat 13 yang mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Amin. Ini adalah harapan siapa? Harapan Tuhan. Harapan Yesus Sang Juru Selamat bagi kita sekalian. Supaya dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, seiring dengan berjalannya waktu-waktu yang kita lalui, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Tuhan ingin ada suatu pertumbuhan iman dalam hidup kita, saudaraku. Dan itu kita sudah bicarakan beberapa tahun yang lalu, ya. Sekitar 3 tahun yang lalu kita bicara tentang everlasting faith, iman yang kekal, saudaraku. Nah, saya selalu tekankan bahwa iman itu hanya datang ketika engkau dengar firman Tuhan. Saya jamin ketika engkau dengar firman Tuhan, imanmu pasti bertumbuh. Orang yang tidak mendengar firman Tuhan, maka imannya tidak akan bertumbuh. Yang tumbuh apanya, saudaraku? Ketakutan iya, kekhawatiran iya, kecemasan iya, kebimbangan iya, keraguan-raguan iya. Sesuatu yang membuat dia dalam keadaan akhirnya putus asa. Kenapa? Karena dia tidak dengar firman Tuhan. Kalau sekiranya dia suka mendengar firman Tuhan, meskipun di tengah badai, persoalan, pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, kesesakan, sakit penyakit, kelaparan, pedang, aniaya, bahkan perang sekalipun, karena dia suka dengar firman Tuhan, di tengah situasi yang sulit bagaimanapun, sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Kalau imannya bertumbuh, siap-siap apa? Mujizat terjadi. Siap-siap apa? Kesembuhan terjadi. Siap-siap apa? Pertolongan Tuhan terjadi. Dan siap-siap engkau menerima keajaiban Tuhan. Katakan amin. Oleh karena apa? Ada pertumbuhan iman dalam hidupmu. Dan iman inilah yang menarik kuasa Tuhan turun atas kehidupanmu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil, ya. Lukas 1 ayat yang ke-37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah yang memberikan pertumbuhan iman bagi saudara dan saya pun yang percaya, tidak ada yang mustahil. Dokter boleh vonis penyakit
penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Dokter boleh berkata, ini penyakitmu sudah tidak ada lagi obat menyembuhkan penyakitmu. Tapi ingat, selama engkau masih punya iman kepada Tuhan, dan imanmu itu engkau biarkan bertumbuh untuk makin hari makin kuat, bertumbuh makin hari makin tinggi, bertumbuh makin hari makin besar, maka sudah bisa dipastikan mujizat ajaib itu dengan mudahnya terjadi dalam kehidupanmu. Apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan menyelesaikan masalahmu? Apa susahnya Tuhan membukakan jalan bagimu? Asal engkau percaya saja. Ketika engkau percaya, di situ mujizat ajaib pasti terjadi. Haleluya. Amin. Tuhan yang sanggup mengubahkan hati seseorang. Hati musuh pun Tuhan bisa ubahkan hati musuh menjadi hati yang baik, hati yang penuh kasih, hati yang bisa memberkati kehidupanmu. Katakan amin. Banyak sekali di Alkitab contoh-contoh Tuhan mengubahkan hati musuh menjadi orang-orang yang berbaik hati. Ketika orang Israel, ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, saudaraku, Tuhan ubahkan hati orang Mesir yang begitu kejam, yang menindas orang-orang percaya umat Tuhan. Saat itu di hati mereka diubahkan Tuhan, sehingga mereka memberikan apa yang ada pada mereka untuk orang Israel pada saat itu. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan bisa pakai musuh, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberi engkau pertolongan. Katakan amin. Asal engkau mengerti rahasia ini, engkau ingin supaya pertumbuhan imanmu itu akan tercapai kedewasaan penuh, kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah yaitu Yesus, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bilang kepenuhan Kristus. Dalam bahasa Inggris dikatakan Christ atau Kristus, yang artinya diurapi. Ketika pengurapan itu datang dalam kehidupanmu, maka saudara-saudaraku, Alkitab berkata kemenangan terjadi. Engkau menang atas segala persoalan, engkau menang atas segala penderitaan, engkau menang atas segala sakit penyakit, engkau menang atas segala pergumulan hidupmu. Katakan amin ya. Anda berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Amin. Oke, mari kita akan lihat bagian berikutnya ini. Next. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pertumbuhan iman. Amin. Coba pegang dada saudara, bilang, di dalam hatiku ada iman. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan Tuhan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam pertumbuhan iman dan membuat dia mencapai apa saudaraku? Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Yesus namanya. Amin. Katakan, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Amin, saudaraku ya. Haleluya. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan kedewasaan penuh. Bilang, Tuhan Yesus, aku ingin menjadi orang Kristen yang dewasa. Dewasa di dalam roh, dewasa di dalam iman. Amin, saudara-saudaraku ya. Ini dia. Jangan jadi Kristen kekanak-kanakan, ya. Jadilah Kristen yang dewasa. Menghadapi apapun, engkau tahu menyingkapi segala peristiwa dengan baik. Itu orang yang dewasa rohnya, ya. Haleluya, kedewasaan penuh, bukan setengah. Mari kita lihat, kita dapat pelajari dalam Roma 11 ayat 19 sampai 21. Dari ayat-ayat ini, saudara tahu, ini akan membuat hati kita bersuka cita, akan membuat hati kita bergembira, akan membuat hati kita bahagia sekali. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Kemuliaan Allah dalam pertumbuhan iman. Nah, mengerti ini penting sekali. Karena ada begitu banyak umat Tuhan di luar sana. Mereka jadi umat Tuhan, mereka jadi salah satu anggota gereja tertentu. Tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam pertumbuhan iman. Yang mereka cuma mengerti, aku punya masalah, aku punya beban berat, aku punya pergumulan, aku dalam keadaan terpuruk, aku dalam keadaan sakit, aku dalam keadaan terhina, aku dalam keadaan tidak ada lagi jawaban, tidak ada lagi pertolongan, aku dalam
keadaan sudah tidak ada lagi harapan. Itu yang dia tahu, itu yang dia mengerti. Tapi malam ini Tuhan ingin engkau ubah mindsetmu, engkau ubah cara pikirmu. Tuhan ingin engkau mengerti bahwa ada kemuliaan Tuhan dalam pertumbuhan iman. Katakan amin. Tuhan menghargai iman setiap orang. Tuhan tidak melihat iman yang hebat. Tuhan hanya melihat iman walaupun kecil seperti biji sawi. Tapi iman itu iman yang datang daripada Tuhan karena kau mendengar firman Tuhan. Wow, iman seperti ini akan mempunyai bobot yang luar biasa, sangat powerful. Bisa memindahkan gunung, gunung persoalan, gunung sakit penyakit, gunung kemustahilan, gunung-gunung segala penderitaan dan kesukaran yang membuat engkau susah dan sedih dan putus asa. Kau bisa pindahkan gunung itu akan tercampak ke dalam laut. Katakan amin ya. Mari kita lihat ciri-ciri orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pertumbuhan iman. Siapa dia? Yang pertama ini dia. Yang pertama dia adalah orang yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Bilang motivasi. Ya, dalam hidup ini kita perlu punya motivasi. Tapi motivasi yang benar, bukan motivasi yang tidak benar, ya. Mengerti motivasi dalam apa? Dalam kita berkata karena hal yang baik, satu, ya, bertujuan yang baik di hidupnya. Jadi kalau orang itu punya motivasi baik, saudara-saudaraku, dia akan berkata hal yang baik untuk tujuan yang baik dalam hidupnya. Kalau orang itu sebaliknya dia punya motivasi yang tidak baik, dia pasti berkata yang tidak baik. Itu tujuan yang tidak baik dalam hidupnya. Dan hari ini saudara, pilihan ada pada kita. Kita mau pilih yang baik atau yang tidak baik. Saya berdoa supaya hari ini kita semua sama-sama sepakat bahwa kita mau mengerti ada motivasi yang dalam membuat kita berkata karena hal yang baik dengan tujuan yang baik di hidup kita semua. Amin ya. Mari kita lihat Roma pasal 11 ayat 19. Roma 11 ayat 19 yang mengatakan, kamu akan berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Amin. Nah, ini ceritanya tentang orang Israel. Mereka digambarkan seperti cabang-cabang. Lalu kita ini orang-orang Kristen ini, orang-orang percaya Yesus digambarkan sebagai orang-orang yang dari yang lain, orang-orang yang dicangkokkan, ya, saudaraku. Dan kita dicangkokkan ke cabang-cabang yang lain ini, saudaraku. Jadi cabang-cabang ini dipatahkan sehingga kita dicangkokkan di situ, di pada batang pohon itu, sehingga kita hidup darinya. Jadi ini menggambarkan bahwa orang Israel mereka begitu tidak menghargai anugerah Tuhan karena mereka menolak Yesus. Maka anugerah keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita sekalian, ya. Jadi ini kita perlu mengerti dulu. Pertama, mengerti motivasi dalam kita berkata hal yang baik dengan tujuan, ya, bertujuan untuk yang baik di hidup kita sekalian. Saudara-saudara, ini yang pertama kita belajar, yang pertama kita memahami rahasia ini. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Haleluya, kita lihat yang kedua. Oke, setelah dia mengerti, baru apa yang dia mengerti itu dia akan memelihara. Dia memelihara apa, saudara-saudara? Dia memelihara imannya. Tujuan apa? Agar imannya tetap kuat dan teguh dalam Tuhan, ya, agar dia tidak mudah dipatahkan. Saudara, ini penting. Orang bisa mudah dipatahkan karena dia tidak kuat dan tidak teguh, sehingga mudah dipatahkan. Tapi kita semua yang memelihara iman kita tetap kuat dan teguh dalam Tuhan, ya, agar tidak mudah dipatahkan. Kita lihat Roma 11 ayat 20. Roma 11 ayat 20, baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Amin. Nah, ini dia. Saudara, perhatikan baik-baik. Ayat ini berkata, baiklah, mereka dipatahkan. Mereka ini orang Israel, umat pilihan Allah, karena tegar tengkuk, keras kepala. Ya, bangsa yang selalu memberontak kepada Tuhan dan memberontak kepada pemimpin mereka, Musa. Sebagai orang diurapi Tuhan yang memimpin mereka, mereka sudah banyak kali lihat pertolongan Tuhan, sudah mengalami pertolongan Tuhan, dilepaskan dari musibah. Musa, Tuhan hadirkan untuk menyelamatkan mereka, namun mereka masih saja seperti itu. Ya, saudaraku, perhatikan. Baiklah, mereka dipatahkan karena apa? Dipatahkan karena apa, saudara-saudara? Karena ketidakpercayaan mereka. Nah, ini dia. Sudah lihat mujizat tapi tidak percaya. Sudah lihat pertolongan Tuhan tapi tidak percaya. Masih aja berontak kepada Tuhan pencipta langit bumi. Masih saja berontak kepada Musa sebagai hamba Tuhan yang diurapi, pemimpin mereka. Masih saja berontak
karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak ya. Kamu ini adalah orang-orang percaya dalam Yesus, jemaat-jemaat Tuhan, dan kamu tegak tercacak karena apa? Karena iman, saudaraku, ya, bukan karena perbuatan. Yang lalu kita sudah bahas di pasal sebelumnya bahwa kita mengejar bukan karena perbuatan, tapi kita mengejarnya karena iman, ya. Ini penting. Dan orang yang benar akan hidup oleh iman. Lalu sebuah peringatan Tuhan bagi kita sekalian, janganlah kamu sombong. Bilang amin. Amin, saudaraku. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Takutlah kepada siapa? Takutlah kepada Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang memelihara imannya tetap teguh, kuat dan teguh ya dalam Tuhan agar dia tidak mudah dipatahkan, maka dia akan menjaga hatinya sehingga apa? Dia tidak sombong. Dia tahu diri, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Orang yang tidak sombong, dia hanya ingin menyembah Tuhan. Tapi kalau orang sombong, dia tidak mau menyembah Tuhan. Yang dia sembah siapa? Dia sembah dirinya sendiri sebagai Tuhan. Nah, itu bahaya. Oke, mari kita lihat berikutnya ya, saudara-saudaraku. Kita lihat yang berikutnya. Amin. Yang ketiga. Nah, setelah dia mengerti, kemudian yang kedua apa, saudara-saudaraku? Coba poin yang kedua, Pak Endro. Setelah dia mengerti, yang kedua apa tadi? Dia memelihara. Nah, setelah dia memelihara, ya sekarang yang ketiga. Menyatakan. Dia menyatakan. Wow. Ya, jadi itu langkah-langkah iman seperti itu. Mengerti, memelihara, menyatakan. Amin ya. Dia menyatakan apa? Dia menyatakan kasih sayang Allah yang telah diterimanya, dan kemudian dia membagikan itu bagi orang lain. Jadi orang yang sudah mengalami kasih sayang Tuhan, dia akan berkata-kata, dia akan bersaksi, dia akan menceritakan tentang keajaiban Tuhan yang dia alami. Dia bagikan kesaksian itu ke orang yang lain. Ya, mari kita lihat Roma 11 ayat yang ke-21. Roma 11 ayat 21, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Amin. Amin. So, saya lihat, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, siapa cabang-cabang asli ini? Orang Israel, umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, umat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan sudah memilih mereka dari sekian banyak bangsa di muka bumi. Hanya mereka yang dipilih Tuhan, ya. Saudaraku, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Saudara lihat ya, walaupun bangsa Israel berontak, mereka begitu, saudaraku, menentang Musa, mereka menentang Tuhan. Namun Tuhan begitu sayang kepada mereka, ya. Namun meskipun saudara, makanya Anda lihat ya, orang Israel ketika mereka tidak taat, mereka melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan izinkan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di luar orang Israel datang untuk menindas mereka. Untuk apa, saudara? Menjadikan mereka menjadi budak, saudara. Mereka mengalami penderitaan, kesengsaraan, sampai mereka sadar, mereka bertobat, baru belas kasihan Tuhan dicurahkan bagi mereka, orang Israel. Dan Tuhan menghukum musuh-musuhnya. Ya, ini dia, saudara. Karena Tuhan sayang kepada orang Israel, ya. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang takut akan Dia. Saudara, Alkitab berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau kita ini anak, maka kita akan dibentuk, kita akan ditegur, kita akan dihajar Tuhan. Ya, sayang kasih Tuhan. Karena apa? Tuhan sayang kita. Nah, terkadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Baik dalam kehidupan ini, menghadapi masalah keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, bahkan masalah kesehatan. Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya engkau dan saya tidak lupa diri. Engkau dan saya tidak lupa kepada Tuhan. Kita ingat kepada Tuhan. Supaya apa? Kita sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Katakan amin ya. Seperti tadi pujian yang kita nyanyikan itu. Oke. Dan ini kita perlu menyatakan kasih sayang Tuhan. Apapun yang terjadi, keadaan yang engkau sedang alami hari ini, biarlah engkau tetap berkata, Tuhan baik, Tuhan bersayang kepadamu. Amin ya. Karena Tuhan sayang kepadamu, maka Dia izinkan masalah terjadi. Supaya apa? Engkau datang pada Tuhan. Katakan amin. Ya. Terkadang orang kalau hidupnya enak, soal di zona nyaman, banyak dari mereka yang akhirnya apa, saudaraku? Mereka tidak memperdulikan Tuhan, mereka menjauh dari pertemuan ibadah, mereka jauh dari Tuhan, saudaraku.
Dan kebanyakan Tuhan izinkan mereka mengalami masalah sehingga apa? Mereka sadar dan mereka mau datang pada Tuhan. Nah, ini penting ya. Oke, kita lihat dari 3 rahasia ini. Kemuliaan Allah dalam pertumbuhan iman. Mari kita lihat. Yang pertama, apa yang terjadi? Ini dia hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman. Katakan taat pada firman. Apa yang terjadi? Dia sadar bagaimana, saudaraku? Hanya cangkokan yang hidupnya sebagai tunas. Dia sadar bahwa dia hanya cangkokan saja yang hidupnya itu sebagai tunas yang muda, yang baru tumbuh mekar. Kita lihat ya, Roma 11 ayat 19. Roma 11 ayat 19, mungkin kamu akan berkata ada cabang-cabang yang akan dipatahkan, supaya aku dijangkaukan di antaranya sebagai tunas. Amin. Amin. Saudaraku, kita ini bersyukur sekali, saudaraku. Oleh anugerah Tuhan karena bangsa Israel mereka menolak Yesus, maka keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain dan kita diselamatkan ini karena anugerah Tuhan, ya. Karena itu saudara, saya katakan buat kita sekalian, betul kita sudah diselamatkan. Tapi ingat, kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk kita memelihara keselamatan itu. Katakan amin. Dengan cara apa? Dengan cara kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita datang untuk sujud menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu bentuk dari apa? Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, ya. Kalau paham Calvinisme berkata, sekali selamat tetap selamat. Tapi ingat Bapak Ibu, betul kita sudah diselamatkan. Tapi kalau orang mempermainkan keselamatan itu, maka dia tidak akan pernah dapat memperoleh keselamatan. Pertanyaannya, apakah keselamatan bisa hilang dari orang percaya? Jawabannya apa? Bisa. Kalau dia tidak menghargai anugerah Tuhan, awalnya setia kepada Tuhan, di tengah jalan akhirnya dia meninggalkan Yesus. Apakah bisa diselamatkan? Jawabannya tidak bisa, ya. Alkitab berkata, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian B, saudaraku. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, ya. Itu dia, saudaraku. Jadi ketika orang setia sampai mati, sampai akhir hidupnya, sampai maut datang menjemput dia, baru bisa diselamatkan. Keselamatan ada 2, saudaraku. Pertama, secara de jure, waktu engkau mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sesuai Roma 10 ayat 9 dan 10, kau mengaku dengan mulut bahwa dia adalah Tuhan, telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka engkau diselamatkan. Ya, diselamatkan artinya namamu sudah ada di dalam kitab kehidupan Allah. Secara de jure, hukum surga, nama kita sudah ada di sana. Tapi yang kedua, secara de facto, realita, kenyataan, secara fakta kita belum ke sorga, kita masih di bumi. Karena kita perlu berjuang, saudaraku. Kita memelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Dan ketika kita setia sampai akhir, baru kita bisa diselamatkan. Katakan amin. Yang mengerti rahasia ini lambaikan tangan. Amin. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, kenapa kita beribadah seperti ini setiap hari, ya. Dan saya pun kenapa melayani setiap hari, pagi, siang, malam. Bagi saya tidak memperhitungkan itu semua. Capek iya, lelah iya, ngantuk iya, tapi saya tahu Bapak Ibu, ini tanggung jawab saya di hadapan Tuhan, ya. Saya lakukan dengan segenap hati karena saya tahu Tuhan memperhitungkan semua perjuangan saya, semua jerih payah ini tidak akan pernah sia-sia. Dan saya lakukan itu bukan dengan satu beban. Saya lakukan dengan segenap hati. Saya bilang, Tuhan terima kasih, ini satu anugerah yang Tuhan berikan. Berikan saya kekuatan, berikan saya kesehatan supaya saya bisa melayani dengan segenap hati, ya. Bagi orang lain mungkin mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut. Ya, saudaraku. Tapi saya enggak, saya suka cita, saudaraku. Saya lakukan bagian saya, Tuhan lakukan bagiannya. Katakan amin, ya. Masalah yang lain-lain, masalah perut, itu urusan Tuhan. Saya tahu ketika saya layani Tuhan dengan segenap hati, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan memperhitungkan setiap jerih payah anak-anak Tuhan, ya. Saudara sama Tuhan, saya tidak takut kok, saudaraku. Saya tahu apa yang saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Tuhan pun dengan cara yang ajaib, dia bisa menyenangkan hati saya, ya. Dia bisa pakai apa saja, siapa saja, saudaraku, untuk menolong hidup saya. Karena itu saya lakukan bagian saya dengan sukacita, ya. Jadi kita lakukan apa untuk Tuhan? Jangan hitung-hitungan. Jangan ijir-ijiran, ojo ijir-ijiran, ya. Jangan saudara-saudara merasa bahwa ini sesuatu yang beban, jangan. Kalau engkau lakukan yang beban, engkau tidak akan dapatkan upah di sorga, hilang upahmu. Tapi engkau lakukan dengan segenap hati karena engkau cinta kepada Tuhan. Orang yang cinta kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian,
Yang berat tidak merasa berat, saudaraku. Dia merasa itu ringan. Kenapa? Karena dia lakukan dengan segenap hati. Amin, saudaraku. Ya, ini dia. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini ya. Bagi orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam pertumbuhan iman, ya orang-orang punya pertumbuhan iman itu mereka lakukan apapun tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan menggerutu, ya lakukan dengan sukacita. Kita lihat ini dia. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia selalu rendah hati. Bilang rendah hati. Beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, saudaraku ya. Rendah hati dan hanya takut akan Allah. Ini dia yang Tuhan paling suka ya. Kita lihat Roma 11 ayat 20. Roma 11 ayat 20, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong tetapi takutlah. Amin. Amin. Janganlah kamu sombong. Artinya apa? Tuhan ingin kita rendah hati. Karena itu adalah sifat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29, belajarlah daripadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin ya. Jadi orang sombong itu paling dibenci oleh Tuhan. Itu musuh yang paling dibenci, bukan setan tapi sombong itu loh saudaraku. Gara-gara sombong itulah Lucifer dibuang keluar dari sorga. Karena sombong Bapak Ibu. Orang yang sombong pasti jatuh ya, tapi kalau orang rendah hati, dia berkata, "Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh." Angkat tangan saudara bilang, "Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat." Angkat tanganmu bilang, "Berkatilah." Orang rendah hati, dia selalu bilang, "Tuhan, aku butuh Engkau. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Aku butuh Engkau." Amin, saku ya. Dan Amin. orang ini dia akan menjadi orang yang hanya takut akan Allah. Amin. Ini dia. Dahsyat ya, sampai sini paham Bapak Ibu ya? Ini adalah ciri dari hasil orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pertemuan iman. Orang yang punya pertemuan iman itu dia rendah hati dan dia takut akan Tuhan. Ya, beda dengan orang yang imannya bertumbuh, dia sombongnya amit-amit minta ampun dan dia menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya, itu artinya apa? Tanda orang imannya tidak bertumbuh. Itu dia. Mari kita lihat yang ketiga. Hasil yang ketiga ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu apa saudaraku? Dia tahu memelihara kasih sayang Allah pada dirinya. Amin. Mari kita lihat ya, Roma pasal 11 ayat 21. Pak Frans Angki. Ya, silakan Pak Frans Angki. Roma 11 ayat 21. 11 ayat 21, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Amin. Artinya patronnya itu adalah Israel. Itu cabang-cabang asli umat pilihan Allah. Kalau Allah tidak menyayangkan mereka, Allah juga tidak menyayangkan kita selaku. Tapi kenyataannya apa? Allah sayang kepada mereka. Kalau mereka itu umat Tuhan, maka Allah kadang-kadang didik mereka, Allah hajar mereka. Karena dia sayang kepada mereka. Nah, musuh yang Tuhan pakai untuk menindas orang Israel, untuk apa? Membuat orang Israel sadar. Dan mereka bertobat. Nah, musuh ini yang Tuhan akan juga hukum mereka. Seperti Mesir dihukum Tuhan. Dengan tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-10. Mengerikan sekali, saudaraku. Bangsa-bangsa yang lain yang Tuhan pakai menjadi alat untuk datang menindas orang Israel. Ketika Israel bertobat, saudaraku, dia kembali kepada Tuhan. Nah, Tuhan berbalik sayang kepada Israel dan menghukum musuh-musuhnya. Dan Alkitab berkata, kita ini biji mata Tuhan. Soalnya sama Tuhan, ketika engkau sadar, engkau bertobat, engkau kembali pada Tuhan, Tuhan mencurahkan kasih sayang kepadamu. Dan orang-orang telah menganiaya, menindasmu, Tuhan akan menghajar mereka. Katakan amin ya. Amin. Ini dia dahsyat Bapak Ibu. Jangan takut saudaraku. Karena itu kita mau saudaraku untuk memelihara kasih sayang Allah ya di dalam hidup kita ini. Saudaraku, supaya apa? Kita tidak sampai menyanyiakan anugerah Tuhan, kasih sayang Allah bagi kita sekalian. Oke, biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua. Dan kita akan berdoa dulu ya, saudaraku. Dan malam ini, doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita dari kota Jayapura, Papua. Ada Ibu Weli
Hukubun akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Ya, baik Bapak Pendeta, untuk waktunya Bapak Ibu mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk lawatan Tuhan buat kami semua lewat firman-Mu yang telah kami dengar di malam hari ini, yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena kesetiaan untuk merenungkan firman-Mu, dan isi hati Tuhan boleh diterima dan boleh ditaburkan buat kami semua baik siang, malam maupun pagi. Ya, Yesus. Tuhan, terima kasih. Dan secara khusus di malam hari ini kami telah mendengarkan akan firman yang bertemakan kemuliaan Allah dalam pertumbuhan iman. Ya, Yesus. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami memahami 3 kebenaran firman-Mu untuk mengerti motivasi dalam berkata karena hal yang baik, juga memelihara iman dan tetap kuat dan teguh dalam Tuhan agar tidak mudah dipatahkan, Ya, dan Yesus. juga menyatakan kasih sayang Allah telah diterimanya dan membagi buat orang lain. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami mampu memahami akan firman-Mu di malam hari ini, menerima dengan baik, menyimpan dengan baik, bahkan mempraktekkan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap Ya, hari, Yesus. supaya kami disebut orang-orang yang berbahagia. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan terus memberkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang terus setia melayani Engkau. Tuhan memberkati dengan kesehatan, Ya, kekuatan, Yesus. memberikan umur yang panjang bagi hamba, Amin. supaya terus diberkati dan menjadi berkat, membawa banyak jiwa datang kepada Engkau dalam kehidupan lewat pelayanannya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, memberkati Ibu Sinta selaku Ibu Gembala yang menopang akan pelayanan hamba-Mu. Biarlah Tuhan memberkati supaya Tuhan juga pakai Ibu Sinta untuk terus bergandengan tangan bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta John Ya, Sarbonan Yesus. untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Ketiga anak terkasih Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memberkati hidup mereka secara jasmani dan rohani, dan berikan masa depan yang penuh harapan bagi mereka, supaya mereka menerima akan berkat itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, keluarga besar Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, jaga, lindungi dan berkati kami semua di sepanjang malam hari ini. Tuhan jauhkan daripada kami segala mara bahaya sampai pada maut. Ampuni salah dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur untuk lawatan Tuhan lewat firman-Mu di malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua yang telah menaikkan doa peneguhan firman untuk kita sekalian ya. Tuhan berkati Bu Weli Hukubun. Amin. Semangat ya Bu Weli. Oke, kembali pada host kita malam ini, Ibu Rosalin dari Jerman. Terima kasih kepada Ibu Yeti yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan juga kepada Ibu Willy Yokubun yang telah membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan pesan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Pendeta dan tim doa. Puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua, dan melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih
Tuhan Yesus berkati. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan yang akan dibawakan oleh Ibu Lydia Eka dari Surabaya. Silakan Ibu Lydia. Ya, terima kasih Bu Rus, waktu yang Ya. sudah diberikan kepada saya. Shalom semua. Shalom. 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 Mari kita doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat Yes. hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Yes. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi Yes. dan di surga. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat Yes. di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami Yes. terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CSCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh Yes. karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. receive. Gereja CSCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CSCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Oh iya Pak John. Ya. Pak John, shalom Ya. Pak John. Itu Shalom. anaknya Bu Linda Effendi itu masuk rumah sakit di Solo. Udah tahu ya Pak Oh, John? ya, belum. Baru dengar Iya. ini. Sakit lambung katanya. Oh ya, kita akan doakan ya. Terima kasih Iya. infonya Bu. Iya, sama-sama. Ya, Lisa namanya ya, Lisa anak yang besar. Ya, kita akan doakan. Terima kasih infonya Bu Eka, Tuhan berkati. Ya, terima kasih kepada Ibu Lydia Eka. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Ong Jokim. Silakan Ibu Ong Jokim. Terima kasih Bu Rosalin, waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Ya, saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 10 WIB bertempat Bapak Bluri di Kualo Jalan Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4 Perum Darmo Villa Cafe 644 depan supermarket Papaya Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu dan siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka
yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB jam 1 siang. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Info penting spesial Happy Birthday Mei 2024 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Onggyo Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Onggyo Kim. Terima kasih Pastor John, sama-sama. Ibu Onggyo Kim yang telah membawakan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sama-sama Bu Rosalin. Sama-sama. Sekarang kita sudah sampai pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih Tuhan Yesus, ibadah boleh berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang dibawakan oleh Pastor John Sarbunan. Nah, silakan Bapak John. Ya, terima kasih Bu Rosalin, host kita yang luar biasa yang telah memimpin ibadah kita dari awal sampai pada selesai ya, puncak ini semua bisa berjalan lancar oleh anugerah Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu langsung bisa kirimkan permohonan doa di depan layar monitor atau sudah bisa menyampaikan secara langsung dan kita akan berdoa bersama-sama di malam ini. Silakan yang mau kirim permohonan doa langsung atau menyampaikannya saat ini. Ya Pak John. Ya Pak Fransangki. Ya, tolong doakan cucu saya belum keluar dari rumah sakit. Ya. Masih tetap dalam perawatan Pak John. Biarlah kuasa Tuhan menyertai dia. Dan untuk saya, kesehatan saya dan keluarga Pak John dengan anak-anak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Frans untuk permohonan doanya ya. Dan yang lain? Ya, Pak Pendeta. Ya. Mohon doa untuk Pak Stephen yang belum dengar hasil PPG ujian. Ya. Makasih Pak Pendeta. Ya. Di mana? Bu Yeti. Saya mohon dukungan doa agar diperlancarkan untuk apa itu batu bara sama solar Okay. agar bisa segera klik. Puji Tuhan, amin. Bu Yeti, batu bara kita bisa join Bu Yeti. Oh gitu ya Pak. Pak tinggal di mana? Saya di Samarinda, saya punya ini di Samarinda banyak koleganya di Samarinda sama di Kalimantan Utara. Pak Frans sekarang tinggal di mana? Di Bekasi. Bekasi Pak, saya di Jagakarsa ini. Oh Jagakarsa dekat dong. Bisa nanti Bu, nanti Pak John kasih nomor telepon buat saya, kita telepon. Iya, saya sekarang ini tinggal di rumahnya Dirli Idol. Derli Idol, ya. Derli. Ya, Derli, ya. Kalau kemarin di Kemang, karena Kemang itu kantornya di Kemang, gitu. Terus sekarang saya pingin main di rumah teman karena mamahnya itu sahabat saya.
Oh gitu. Itu ya. Nanti selesai ibadah Bu, kita bicara dengan bertiga sama Pak John. Bu. Gar berapa Pak? Ya. Garnya berapa? Gar di 4 sampai 6. Oh, yang 6 saya ambil, tapi yang 4 ada. Selesai dulu Bu, kita selesai ibadah Bu. nanti ini ganggu doa. Oke, baik. Baik teman-teman sekalian, mari kita siapkan hati kita ya. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Biar besok sehat. Malam ini dari Tuhan ayat yang ke-9. Banyak saudara yang butuh pertolongan Tuhan. Haleluya. Oke, praise. Haleluya. Amin ya. Kita berdoa untuk kesehatan Pak Bruri, Bro Salin, dan besok ibadah di rumahnya. Dan hari ini kita juga berdoa untuk menantunya Bu Indriani yang berulang tahun. Kita juga berdoa untuk Ibu Linda Effendi ya, yang anaknya tadi kita dengar info dari Bu Lydia Eka sedang sakit. Kita doakan supaya kuasa Tuhan bekerja ya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita bawa semua di dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang besar malam hari ini. Oh Tuhan, terima kasih. Kita naikkan syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu ya. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan sama-sama. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur kepada Tuhan, katakan sama-sama, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan sama-sama. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kami menaikkan syukur pada Tuhan malam ini. Apapun yang terjadi, kami tetap bersyukur. Tuhan punya rencana yang indah. Kasih kuasa-Mu dicurahkan malam ini. Kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tanganmu, naikkan syukur pada Tuhan. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu.
ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Amin. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan di depan layar monitor. Malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Engkaulah gunung batu kami, tanduk keselamatan kami, kepadamu kami percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Malam ini Bapak berdoa untuk semua yang hadir pada malam ini, arahkan tangan di depan layar monitor, dan ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya kuasa Tuhan menghampirimu, itu artinya engkau terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan, kau terkoneksi dengan surga di dalam nama Yesus. Ketika namamu disebutkan, imani malam ini, kuasa Tuhan menghampirimu. Di dalam nama Yesus, Ibu Rosalin, Pak Bruri, kau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Di dalam nama Yesus, be healed now, sembuh, sehat, pulih, kuat, panjang umur, diberkati, sejahtera, tetap mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus, Ibu Ong Gyo Kim, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Weli Hukubun, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Yeti Sulistiarini, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Ibu Sian Liang, Ibu Lydia Eka, Pak Frans Angki, Ibu Marta, Pak Hendro, dalam nama Yesus. Johan Cindy James, engkau terima aliran kesembuhan. Redmi, your miracle, semua yang hadir malam ini, engkau terima aliran kesembuhan di dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan Pak Frans Angki, sembuhkan juga cucunya anak Immanuela, sesuai dengan namanya. Tuhan menyertai engkau Immanuela, di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, sehat. Cucunya Pak Frans Angki sudah sembuh, saat ini kami ucap syukur, dan istrinya Ibu Selvi juga sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepadamu. Percaya Tuhan juga sudah sembuhkan, oh Tuhan Putri Ibu Ong Gyo Kim, oh Tuhan Yesus, Saudara Indah, di dalam nama Yesus, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kuasa Tuhan sudah bekerja, dan sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan Nathan, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan juga Cecenya. Untuk kesehatan Bu Ong Gyo Kim, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Siania, engkau sembuh dalam nama Yesus. Dan kami doakan Ibu Weli Hukubun, engkau terima kesembuhan malam ini. Juga untuk Pak Stephen De Freitas, untuk mendengarkan hasil dari ujian PPG, kami percaya dia akan mendengarkan kabar yang sangat menggembirakan, kabar baik bahwa Tuhan sudah mendengarkan doanya, dia sudah menyelesaikan tugas-tugasnya yaitu ujian PPG, dan waktunya dia akan mendengar kabar baik dalam nama Yesus. Terima kasih semua keluarga besar Hukubun De Freitas di Jayapura, Papua, Tuhan sertai semua di malam hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Pak Wahyu dan Ibu Sinta, Tuhan berkati Ibu Erni, Ibu Erna, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga berkati Pak John Hukubun, dan juga untuk ya Tuhan Yesus, Pak Stephen De Freitas, semuanya Tuhan berkati semua saat ini, semua cucu-cucu yang ada, Arsenio, Aldo, Aldrik, Yuli, Nito, Rusul, semua disertai Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami padamu. Untuk Ibu Yeti, kami doakan juga untuk penawaran solar, penawaran ya Tuhan batu bara. Tuhan berikan yang terbaik, jalan yang terbaik dalam nama Yesus. Perkenanan Tuhan atas Bu Yeti, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah menyelesaikan, Tuhan sudah mengangkat engkau, tidak ada yang bisa merendahkan dalam nama Yesus. Tetap percaya, sebagaimana Tuhan telah melakukan banyak keajaiban dalam kehidupanmu, di waktu-waktu yang lalu, di waktu-waktu ini engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi. Tuhan sertai dalam apapun pekerjaan yang dilakukan Ibu Yeti. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk ya Tuhan, Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia, pulihkan kehidupan keluarga, ekonomi, dalam nama Yesus. Sembuhkan putrinya Lisa yang sedang dirawat di rumah sakit di Solo, Tuhan jamah sembuhkan dia dalam nama Yesus. Kami doakan saat ini juga Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Pastor Cornelis Ismail yang ada di Kota Bogor, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Joyce, mamanya Ibu Celia di Jalan Manya Rejo, sembuhkan, selamatkan dia, Tuhan kasihani dalam nama Yesus. Mamanya Ibu Siane Lopiung, Tuhan selamatkan dia. Ini doa kami kepadamu. Terima kasih. Cucunya Ibu Sian Liang, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan dia, dan Ibu Sian Liang juga sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan akan pakai engkau, Bu Sian Liang, menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami
kami kepadamu. Dan kami percaya juga untuk Ibu Marta, Tuhan sembuhkan engkau, bagian lutut dalam nama Yesus. Sudah disembuhkan Tuhan. Jangan takut Bu Marta, jangan susah hatimu. Engkau akan lihat keajaiban Tuhan terjadi di hari-hari itu, waktu-waktu ke depan. Engkau lihat semakin hari semakin baik, dan Tuhan berkati kehidupanmu bersama dengan anak cucumu. Terima kasih Tuhan, saya beri engkau penghiburan, pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Terima kasih berkati Pak Hendro, Bu Silviana, dan juga anak-anaknya Daud, dan juga Tuhan, kami berdoa juga untuk Andi, Tuhan sertai mereka, beri mereka masa depan penuh harapan. Terima kasih berkati anak-anak kami, Tuhan berkati semuanya, berkati dan sembuhkan juga Redmi dalam nama Yesus. Juga Ibu ADC yang saat ini sedang membantu di Ibu Rosalin, percaya kuasa Tuhan bekerja pada besok, ada hasil yang luar biasa, ada pengurapan, ada mujizat ajaib yang terjadi di sana. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, dan kami berdoa juga untuk Yohan yang dalam perjalanan, Tuhan sertai dia juga, sehingga dia boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih, berkati anak-anak kami Cindy yang ada di Surabaya, berkati dia untuk satu prestasi kegemilangan, kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, saat ini yang kau punya anak, punya mantu, punya cucu, arahkan tangan depan layar monitor. Aku berkati semua yang hadir pada malam ini. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tuhan proteksi engkau dari segala gangguan virus apapun dalam nama Yesus. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, aku berkata saat ini suamimu, istrimu, anakmu, cucumu, menantumu aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, malapetaka tidak akan pernah mendekat kepada kemamu, dan tulah tidak akan pernah datang kepada rumahmu. Engkau selamat pada waktu engkau masuk ke rumahmu, dan waktu engkau keluar dari rumahmu, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian besok pagi, Tuhan sertai dan Tuhan urapi semua anak-anakmu yang akan bertemu dalam ibadah Tuhan subuh. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percaya sesuatu yang ajaib sudah terjadi saat ini juga. Terima kasih teman-teman yang tidak sempat hadir malam ini. Tuhan sertai dan berkati mereka semua. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima malam ini. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, keluargamu, kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, studi anak cucu keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemuliaan Allah di tahun 2024 ini. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman Terima kasih Pak semua. John, Terima doanya terima kasih Bu terberkati. Rosalin, malam. Hendro, terima kasih Bu Ong Kyoki, Bu Beli, Ya, Bu Reti, makasih Bu Lidiaka, terima kasih Pak semuanya Bu Lidiaka. Bu Oke, Eli, Bu Seliang, Pak Fransaki, Tuhan berkati ya, Bu Bu Marta, Bali, Pak Lukas, Bu Lydia, Bu Seliang, Tuhan berkati ya. sama berkati Pak Endro. Iya, salam ya, Bu. Ibu Eka, Ibu Jati, Bu Sinta, Dedo. ya, Nah, praise God. Johan Cindy James, Ya, terima kasih Bu Beli. Ayawati, Ya, amin. Salam buat semuanya. keluarga semua ya. Semangat teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Bu Yeti, Bu Yeti. Ya, Tuhan berkati. Saya minta nomornya, Bu Yeti. Yeti, Minta Tuhan nomornya. berkati. Ya. Ya. Sangat. Ya, Pak Tuhan John, berkati semuanya. Ya, Pak Frans. Pak John tolong kirim nomornya Bu Yeti ya. Oke, baik. Terima kasih. God bless you all. Bye-bye.